Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wangon, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan TU SMP Negeri 1 Wangon, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua masih bisa berjumpa di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW. Tak lupa pula sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki bulan Rabiul Awal ini, kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Kita masih diberi umur yang sangat panjang, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bertemu di bulan Maulid ini, bulan yang suci ini, bulan yang sangat mulia ini, yaitu Rabiul Awal. Sekarang kita memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan ke dunia. Ada suatu cerita, pada zaman dahulu sebelum adanya Nabi Muhammad, bangsa Arab itu dinamakan bangsa jahiliyah. Mengapa dinamakan bangsa jahiliyah? Karena pada zaman dahulu bangsa Arab itu selalu melakukan kekufuran. Misalnya perempuan itu pada zaman dahulu dikubur dengan hidup-hidup. Kaum yang lemah selalu tertindas oleh kaum yang lebih kuat. Setelah lahirnya Nabi Muhammad membawa agama Islam, yaitu agama yang sangat mulia, di situ Nabi Muhammad mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Sedikit demi sedikit bangsa Arab ada suatu perubahan. Misalnya yang dahulu perempuan itu yang selalu tertindas, yang tidak pernah dihormati. Sejak lahirnya Nabi Muhammad, kaum yang tertindas menjadi selalu dihormati oleh kaum-kaum yang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Ya, karena pada saat itu Nabi Muhammad lahir. Ada seorang raja, yaitu yang bernama Raja Abraha, yang membawa pasukan-pasukan gajah yang ingin apa? Ingin menghancurkan kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Karena pada saat itu kota Mekah itu sangat makmur sekali. Dan pada saat itu juga Raja Abraha itu sangat iri, memiliki rasa dendam, dan akhirnya ingin menghancurkan kota Mekah dan membawa pasukan gajah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak ingin menjatuhkan, akhirnya Allah itu menjatuhkan batu yang berasal dari api neraka. Pada waktu itu Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Mengapa dalam keadaan yatim? Ya, karena pada saat Nabi di dalam kandungan, 2 bulan di kandungan itu sudah ditinggal oleh ayahnya. Setelah Nabi Muhammad lahir, ketika umur 6 tahun, Nabi Muhammad itu sudah ditinggal oleh ibunya. Akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad tinggal bersama pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Dengan sabarnya, dengan tabahnya, dengan ikhlasnya, Nabi Muhammad selalu memiliki rasa sikap sabar dan tabah dalam menghadapi keadaan-keadaannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada suatu cerita. Kita itu sekarang memasuki bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Kita sebagai umat Islam harus mengambil poin-poin penting
atas peristiwa-peristiwa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad. Kita harus mengikuti jejak-jejaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajarkan kita akhlak-akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Salah satu contoh sikap Nabi, yaitu sifat Nabi yang selalu diteladani, yaitu sifat sabar. Beliau itu selalu memiliki rasa sikap sabar, sifat yang sabar, selalu tabah dalam menghadapi kaumnya. Sabar ketika masih kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sabar ketika Nabi Muhammad itu lapar yaitu dengan cara mengganjal perutnya, yaitu dengan sebuah batu. Ada suatu kisah, yaitu pada saat itu Nabi Muhammad bertemu dengan seorang Yahudi yang tidak bisa melihat atau dikatakan buta. Dengan tabahnya Nabi Muhammad menghadapi seorang Yahudi yang selalu menghina Nabi. Tapi apa balasan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad selalu memiliki rasa sikap sabar, tabah, penuh dengan kasih sayang. Salah satunya yaitu selalu mengasihi makan, selalu menyuapi seorang Yahudi itu. Selalu menyuapi, dan suatu ketika Nabi Muhammad itu wafat. Siapa yang menggantikan Nabi untuk menyuapi seorang Yahudi itu? Ya, sahabat Nabi, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dia yang menggantikan Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi, seorang Yahudi itu, Yahudi berkata, ini siapa yang menyuapi saya? Tidak seperti biasanya suapannya. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bercerita bahwa yang selalu menyuapimu yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu kamu hina-hina, yang selalu kamu fitnah. Tapi apa yang diberikan oleh Nabi kepada kamu, yaitu dengan selalu tabah, selalu sabar dalam menghadapi omongan-omongan kamu. Ya, itu sedikit kisah dari Nabi Muhammad SAW yang selalu memiliki rasa sikap sabar dan tabah dalam menghadapi kaum-kaumnya. Maka kita sebagai umat Rasul, yaitu meneladani sifat-sifat Rasul yang selalu sabar dan tabah dalam menghadapi kaum-kaumnya dan selalu memaafkan kepada kaum-kaumnya. Dan jangan lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan itu datangnya dari saya, segala kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.